Untuk memahami Selandian, kita harus mundur sedikit ke tragedi besar 66 juta tahun lalu. Saat itu asteroid berdiameter sekitar 10 km menghantam wilayah yang sekarang menjadi semenanjung Yucatan, Meksiko. Tabrakan ini membentuk kawah Chicxulub dan melepaskan energi yang jauh melampaui seluruh senjata nuklir modern jika digabungkan. Hasil akhirnya, sekitar 75% spesies bumi punah. Masuk ke Selandian, sekitar 4 juta tahun setelah kejadian itu, bumi mulai stabil. Di masa ini, tanah kembali dipenuhi mikroba subur. Hutan sekunder berkembang, serangga kembali ramai. Populasi mamalia meningkat, sungai dan rawa menjadi pusat kehidupan. Jadi Selandian adalah masa ketika planet ini bangun dari reruntuhan dan mulai bernapas normal lagi. Sebelum asteroid jatuh, mamalia hidup di dunia yang dikuasai dinosaurus. Mereka memang sudah ada sejak era Mesozoikum, tapi kebanyakan kecil, aktif malam hari, makan serangga atau biji, hidup di liang atau semak, menghindari predator besar. Kenapa kecil? Karena hampir semua niche besar sudah diisi dinosaurus. Setelah kepunahan massal, terjadi kekosongan ekologi besar. Kursi yang kosong yaitu pemakan tumbuhan besar. Predator darat utama, pemakan segala ukuran sedang. Hewan cepat terbuka di padang, pemanjat besar. Mamalia mulai berevolusi cepat. Di Selandian mereka mulai terbagi menjadi banyak gaya hidup. Tipe-tipe mamalia baru. 1. Penggali tanah, menghindari predator dan mencari akar. 2. Pemanjat pohon, mengejar buah dan serangga. 3. Pemakan tumbuhan berat, mulai membesar. 4. Predator oportunis, memburu hewan kecil dan bangkai. Ini titik balik sejarah bumi. Dari sinilah dimulai zaman mamalia. Di era dinosaurus, mamalia jarang berukuran besar. Namun di Selandian, ukuran tubuh mulai naik drastis. Kelompok terkenal saat itu adalah Pantodon, mamalia herbivora besar awal. Ciri Pantodon, tubuh seukuran beruang sampai badak kecil, kaki pendek tapi kuat, kepala relatif kecil, gigi cocok untuk daun dan tumbuhan lunak, gerakan lambat tapi berat. Kenapa penting? Karena ukuran tubuh besar memberi keuntungan, lebih aman dari predator kecil, bisa menjangkau makanan lebih banyak, mampu menyimpan energi. Ini langkah awal menuju mamalia raksasa masa depan seperti Uintatherium, Brontotherium, gajah purba. Selandian adalah saat mamalia mulai berkata, "Gue juga bisa gede." Saat T-Rex dan predator reptil besar hilang, rantai makanan bagian atas kosong. Namun alam tidak suka kekosongan. Muncullah predator mamalia awal seperti Mesonychid. Ciri Mesonychid, tubuh seperti anjing besar kasar, kaki berkuku, bukan cakar kucing, gigi tajam pemotong daging, pemburu cepat jarak pendek, pemakan bangkai juga. Mereka mungkin memburu. Mamalia kecil,
reptil kecil, burung darat, hewan sakit atau muda. Selain itu di sungai dan rawa masih ada buaya purba, kura-kura besar, predator air lainnya. Jadi walau T-Rex hilang, hidup tetap berbahaya. Cuma bentuk ancamannya berubah. Ini bab paling penting buat kita. Di pepohonan Selandian hidup mamalia kecil seperti Plesia dapiformes. Mereka belum primata sejati, tapi sangat dekat dengan akar kelompok itu. Ciri penting: jari lentur untuk mencengkeram ranting, tubuh ringan, lincah di cabang pohon, mata mulai penting untuk kedalaman pandang, makan buah, biji, getah, serangga. Kenapa hidup di pohon penting? Karena kehidupan arboreal mendorong evolusi, koordinasi tangan, keseimbangan, penglihatan 3 dimensi, kecerdasan spasial. Semua itu nanti jadi modal besar primata. Jutaan tahun setelah Selandian, Plesia dapiformes menjadi primata. Awal menjadi monyet, menjadi kera, menjadi hominin, menjadi manusia. Artinya, akar sangat jauh tangan yang sedang pegang HP ini bisa dilacak ke makhluk kecil di hutan Selandian. Banyak orang mengira dinosaurus punah total, padahal burung adalah dinosaurus avian yang selamat. Saat reptil raksasa darat lenyap, burung justru berkembang cepat. Peran burung di Selandian: pemakan ikan di rawa dan sungai, pemburu serangga di hutan, pemakan biji dan buah, pemakan bangkai, predator kecil. Mereka punya keunggulan: terbang ke sumber makanan baru, cepat berkembang biak, mudah berpindah habitat. Jadi setelah era T-Rex berakhir, keturunan dinosaurus justru sukses di udara. Selandian adalah dunia hangat. Belum ada es besar permanen di kutub seperti sekarang. Dampaknya, suhu global tinggi, hujan banyak di banyak wilayah, hutan luas, rawa subur. Biodiversitas naik. Daerah lintang tinggi yang kini dingin dulu bisa dihuni vegetasi lebat. Tumbuhan umum: pakis, palma awal, pohon berbunga, konifer, semak lembab. Bumi saat itu sangat hijau, lebih mirip planet rumah kaca dibanding bumi modern. Kepunahan massal juga menghajar laut. Mosasaurus punah, ammonite lenyap. Banyak plankton dan rantai makanan laut terganggu. Masuk Selandian, laut mulai pulih. Penguasa baru laut, hiu, ikan bertulang modern. Pari awal, penyu laut, moluska baru. Terumbu dan ekosistem pesisir juga mulai membaik. Mamalia laut seperti paus masih belum dominan penuh. Jadi laut saat itu adalah kerajaan baru yang masih mencari raja. Tektonik terus bekerja diam-diam. Kondisi penting: Atlantik makin lebar. India melaju ke Asia, Afrika bergeser ke utara. Amerika Utara dan Eropa lebih dekat. Perubahan ini memengaruhi arus laut global, iklim dunia, migrasi hewan, isolasi spesies. Jadi evolusi hewan tidak terjadi di panggung diam. Panggungnya ikut bergerak terus. Selandian bukan era paling glamour, tidak ada monster bioskop, tidak ada duel T-Rex. Tapi secara ilmiah, ini era super penting. Karena disinilah mamalia mulai dominan, predator baru muncul.
Primata awal berkembang, hutan global luas, ekosistem modern mulai dibangun. Setelah ini masuk Thanetian lalu Eosen, saat mamalia meledak lebih jauh lagi. Jadi Selandian adalah fondasi. Kalau sejarah bumi itu gedung pencakar langit, Selandian adalah beton bawah tanah yang jarang dilihat, tapi menahan semuanya. Saat dunia kehilangan para raksasa, banyak yang mengira cerita besar sudah selesai. Padahal justru saat itulah cerita baru dimulai. Di rawa, di hutan, di cabang pohon, di tubuh mamalia kecil, masa depan sedang tumbuh diam-diam. Dan jutaan tahun kemudian, hasilnya adalah kita.